Aih, 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 nah. Itu salah satu suara ketika pasangan kalian sedang birahi. Sebuah film yang berjudul Kung Fu Hustle yang sangat fenomenal, paling favorit dan tiada duanya, yakni siapa lagi kalau bukan filmnya Stephen Chow. Meski kebanyakan dari teman-teman sudah pernah dan pasti pernah menonton film ini, tetapi saya yakin teman-teman semua tidak akan pernah bosan. Jadi langsung saja pasang bantal, rebahkan kepala, selonjorkan kaki, selamat menonton. Negara Asia bagian timur yang dilakukan para gangster mulai meresahkan masyarakat. Kisah diawali dengan memperlihatkan kantor polisi yang sedang didatangi oleh salah satu komplotan gangster bernama Geng Buaya yang telah menangkap wanita sang bos yang diketahui telah meludah sembarangan. Setelah menghajar dan meludahi salah satu petugas yang menangkapnya, si bos geng buaya dan komplotannya pun keluar dari kantor polisi. Beliau langsung dikejutkan dengan menghilangnya mobil mereka dan kondisi jalanan yang sudah sepi tanpa ada siapapun. Saat itulah muncul beberapa orang yang merupakan komplotan dari geng paling besar dan ditakuti saat itu, di mana dan sering muncul dengan jumlah yang sangat banyak. Ketika bos geng buaya akan kabur, salah satu pria pun melemparkan sebuah kapak. Dilanjut dengan aksi brutal yang ditampilkan si bos gangster tersebut yang berjalan sambil berjoget dan membunuhnya dengan sangat sadis, iri dengan membunuh wanita tanpa rasa kasihan sedikitpun. Kebal hukum, sadis, ditakuti menggunakan kapak sebagai senjata ikonik dan memiliki jumlah anak buah paling banyak. Itulah salah satu gangster paling berbahaya saat itu, yakni geng Kampak. Kung Fu Hustle. Ketika semua orang kota resah dan berbondong-bondong masuk gangster dan sebagian yang lainnya membentuk gangster sendiri. Beberapa orang normal yang hidup di kompleks bernama Kandang Babi pun nyatanya masih bisa hidup tenang, tentram, dan damai dengan menjalani aktivitas secara normal, di mana kompleks tersebut dihuni masyarakat tinggal di rumah kontrakan yang dimiliki oleh pasangan bunda dan ayah juragan kontrakan. Beliau sedang membeli beberapa roti di kompleks tersebut. Dilanjutkan dengan mendatangi seorang penjahit waria, kita panggil saja Taylor, si tukang jahit, yang kebetulan di situ ada wanita paling cantik sekompleks aja mencium bapak juragan ini. Untuk urusan air dan mandi, para warga pun harus mengantri. Kita sebut saja si Babang Tampan mengeluhkan tentang air yang habis, di mana sang bunda juragan yang terkenal galak pun ke bawah dan mengeluh balik tentang mereka semua yang sering telat bayar sewa kontrakan. Selesai marah-marah, si bunda juragan pun harus dibuat murka melihat kas lipstik di ayah juragan, di mana dihajar dan dilempar dari kamar. Dan akhirnya kita akan melihat sang tokoh utama kita yang bernama Sing, yang ternyata tidak lebih dari seorang gelandangan yang bercita-cita ingin menjadi anggota geng Kampak. Dia dan adiknya yang bernama Bom Bom pun berpura-pura datang ke tempat cukur si Babang Tampan untuk merapikan rambut, mengintimidasinya dengan tato Kampak yang terdapat pada susuk. Mereka berdua berniat untuk memeras. Si Bom Bom tertidur saat beraksi, Sing pun harus mengatasi masalah ketika beberapa warga mulai mengerebutinya perihal pemerasan terhadap si Babang Tampan. Si Sing menantang satu persatu dari mereka.
No, I don't give lessons. Saat itulah muncul sang bunda juragan yang langsung menghajar menggunakan sandal jepit. Sing yang pun berinisiatif untuk meminta bantuan dengan menyalakan sebuah petasan mini yang secara kebetulan muncul geng kampak asli. Yang petasan tadi tepat mengenai seorang dari geng kampak. Karena kesal, si koordinator melayangkan kampaknya ke si Tampan yang justru membuatnya langsung terlesang di tong sampah, dan anak buahnya akhirnya melepaskan petasan untuk meminta bantuan kepada para anggota yang lain. Sesuai dengan jumlah anggota yang tidak main-main serta kampak yang siap menghantam kepala siapa saja, para pasukan geng kampak ini pun mengacak-acak tempat orang yang telah melempar petasan dan menyebabkan si koordinator babak belur, di mana si bos kampak mulai murka langsung mengancam akan membakar seorang ibu dan anak. It was me. Dan seorang kuli panggul pun akhirnya turun tangan, di mana teman-teman kompleks kandang babi sangat dibuat terkejut tatkala mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh si mas-mas kuli ini. Dia ternyata adalah seekor pendekar pemilik kaki besi yang tentu saja mampu menendang semua anggota geng kampak. Ketika situasi semakin chaos, akhirnya muncul satu pendekar yang diam-diam menyimpan kemampuan luar biasa, si Taylor atau si tukang jahit yang sedikit kembak-mbakan. Beliau ternyata adalah seorang pendekar pemilik tangan besi, mampu membuat siapapun termehek-mehek. Dan terakhir muncul si tukang roti yang memiliki julukan sebagai pendekar tongkat 6 penjuru. Mereka bertiga sebenarnya adalah para legend yang memutuskan untuk menjadi orang biasa. Akibat perbuatannya, Sing dan Bom Bom pun harus ditangkap dan diikat di markas geng kampak, di mana saat mereka akan dibunuh, Sing ternyata menyimpan sebuah talenta rahasia, yakni melepaskan ikatan dari borgol dengan kecepatan super sekian detik, yang akhirnya membuat si bos merasa perlu untuk membudidayakan orang seperti Sing, sehingga beliau akhirnya melepas mereka berdua. Thank you so much. Bingo. Seorang gelandangan yang hanya memiliki satu tujuan hidup, yaitu menjadi orang jahat atau menjadi anggota geng kampak supaya bisa disegani dan ditakuti semua orang. Nyatanya justru membuat hidup mereka berdua semakin susah, yang ejek bahkan dari seorang pria kantoran berkacamata yang meledek mereka berdua. Hey, go to hell with refuse! I dare you to say that again! Saat Bom Bom bertanya, memangnya kakak Sing bisa kungfu? Dengan sombongnya, Sing menjawab sambil cerita masa lalu. Ada seorang pengemis, penjual buku bela diri berjudul Jurus Tapak Sakti Buddha, mengatakan jika Sing memiliki struktur tulang yang sempurna dan memiliki aliran Qi yang cocok untuk menjadi seorang ahli kungfu paling hebat yang pernah ada. Entah itu teknik penjualan supaya buku usangnya cepat laku atau memang mengatakan hal yang sebenarnya, tetapi Sing kecil yang polos pun di mana dia mempelajari setiap jurus yang ada pada buku tersebut dan mempraktekannya ke beberapa anak badung yang sedang mengganggu seorang gadis bisu, justru dikeroyok rame-rame dan dikencingi oleh anak-anak badung tersebut. The total idiots and the deaf mutes. Kejadian itu pula lah yang membuat Sing ingin menjadi anggota gangster atau menjadi penjahat. Pengalaman tersebut membuat menjadi sadar bahwa dengan menjadi seorang penjahat akan membuatnya lebih ditakuti dan dihargai oleh semua orang. Dan untuk merealisasikan yaitu mereka berdua menjahati seorang gadis penjual es krim lebih lemah daripada mereka.
Kembali ke kompleks kandang babi, di mana Bunda Juragan justru marah kepada si kuli dan tukang roti dan si penjahit. Oleh karena tindakan sok pahlawan, mereka justru akhirnya dihargai oleh si ibu dan si anak yang pada kejadian tadi sembakar. Thank you for saving us. Ketidakpekaan Bunda Juragan pun mendapat kecaman dari seluruh penghuni komplek, di mana saat mereka mulai memojokkannya, si Bunda Juragan akhirnya teriak agar mereka semua diam. Yang teriakannya atau volume suara yang dihasilkannya pun membuat sebuah getaran hebat yang membuat seisi kompleks atau kandang. Tanpa beliau sadari, Sing dan Bom-Bom ternyata diam-diam berencana untuk membalas dendam atas kejadian kemarin, di mana aksi mereka justru pegang pisaunya saja yang sampai tepat di muka si Bunda Juragan. Ketika Bom-Bom akan melemparkan kotak berisi ular kobra, justru Sing lah yang harus ketiban sial. Kobra tepat di bibirnya. Bunda Juragan yang sudah gregetan pun mengejar Sing. Yang dari sini mereka berdua terlibat kejar-kejaran dengan efek suara MotoGP yang seolah dikendarai oleh Rossi. Selesai dengan kesialan hari ini, Sing pun harus menderita sendirian di dalam sebuah gardu listrik bekas tempat dia biasa nongkrong bersama Bom-Bom, di mana Sing yang mengalami beberapa rasa sakit pun mencoba untuk membuat rasa sakitnya berkurang, memukul dinding besi dengan tangan kosong. Tanpa dia sadari, hal ini berhasil membuatnya sembuh. Entah disadari atau tidak, Sing memiliki regenerasi tubuh yang cepat, seolah aliran Qi dalam dirinya membuat sel-sel yang hal itu menjadi keunikan luar biasa yang Sing sendiri belum menyadari tentang hal tersebut. Sementara itu, kita akan dibawa ke markas geng Kampak. Si bos akhirnya menyewa 2 orang profesional untuk memberi pelajaran kepada kompleks kandang babi, di mana pada dasarnya 2 orang ini adalah para pemusik yang memiliki kemampuan bela diri di atas rata-rata. Ketika si asisten bos mengatakan bahwa merekalah yang terbaik, 2 pemusik ini pun menampik hal tersebut dengan mengatakan bahwa hanya ada satu pendekar yang terbaik di dunia ini, yakni seorang pembunuh nomor 1 di dunia berjulukan The Beast. Ketika pendekar yang sudah menyelamatkan warga pun akhirnya diusir oleh Bunda Juragan karena takut akan menimbulkan kericuan yang lebih buruk lagi, sehingga mereka memutuskan bertarung untuk terakhir kalinya sebelum berpisah. Until we shall meet again. Ketika si kuli pergi duluan, kita akan melihat si pemusik sudah berada di sana sambil memainkan kecapinya. Si kuli yang tidak curiga sedikit pun berjalan menyusuri gang yang tanpa dia sadari setiap alunan bunyi yang dikeluarkan si pemusik ternyata mengandung sebuah gelombang suara sampai-sampai membuat si kuli tewas dengan kepala terpenggal. Bersamaan dengan itu, si pemusik yang satunya lagi pun mendatangi penjahit, akan tetapi penjahit yang sudah menyadari akan kedatangannya seorang ahli kungfu pun langsung menggunakan timingnya. Si pemusik tersebut memiliki sebuah kuku tajam layaknya cakar dan saat eksekusi kita akan melihat alunan kecapi yang dimainkan si pemusik ternyata memiliki gelombang suara yang sangat tajam yang divisualisasikan seperti sebuah pedang. Hingga membuat gelang besi milik penjahit hancur seketika. Dan ketika si penjahit sudah tak memiliki apapun untuk bertahan, muncullah si pendekar tongkat. Ternyata tongkatnya tidak sebanding melawan gelombang suara kedua pendekar tersebut. Justru harus mengalami luka parah pada kedua tangannya.
dan detik-detik eksekusi mereka berdua, si Bunda Juragan pun teriak untuk kedua kalinya. Dan teriakan beliau kali ini sangat-sangatlah kuat, melebihi gelombang suara yang dihasilkan kedua pemusik ini saat akan dihampiri. Tiba-tiba I sense another master. tanpa terlihat sedikit pun, ayah juragan sudah berada tepat di tengah-tengah mereka berdua. Ini melakukan serangan, justru mereka berdua yang terluka. Tak punya pilihan lain, kedua pemusik ini pun berencana untuk mengeluarkan jurus andalan mereka, yakni membuat gelombang suara dengan tingkat yang lebih ekstrim. Si Bunda Juragan akhirnya mengeluarkan kemampuannya, yang membuat kedua pemusik ini langsung "Anda puas?" Si bos yang sengaja datang ke sana untuk menonton, dia pun harus kena mental. Si Bunda Juragan tiba-tiba sudah berada di dalam mobilnya, mengintimidasi jika geng kampak berani datang ke sini lagi. Kematian tiga pendekar yang baik hati pun membuat si Bunda dan ayah juragan bersedih. Oleh karena tidak bisa menyelamatkan mereka bertiga bukan tanpa alasan, ayah dan Bunda Juragan sudah berjanji tidak akan bertarung lagi, dan hari ini mereka melanggar janji tersebut. Dan karena sekarang situasinya sudah aman lagi, mereka semua diminta untuk pergi dari kontrakan ini untuk menghindari kejadian buruk di masa mendatang. And we will avenge them. Kembali ke Sing dan Bom Bom yang tengah dibully oleh pria kantoran berkacamata, di mana saat ambisinya untuk menjadi orang jahat tidak tersalurkan, maka Sing lagi-lagi akan menindas orang yang lebih lemah, yakni si gadis bisup yang sempat diselamatkan oleh Sing di masa lalu. Dan karena saat itu si gadis belum sempat berterima kasih, dia pun masih setia menyimpan permen yang dulu sempat akan diberikan kepada si Sing. Ketika bertemu, si gadis pun berniat untuk memberikannya, tetapi Sing yang semakin kesal pun mengusir Bom Bom untuk pergi dari hadapannya. Dan saat sedang sendirian, ada orang yang muncul dan membawanya ke sebuah klub malam. Ternyata ini adalah klubnya geng kampak, di mana si asisten memberikannya uang dan menjadikannya anggota geng kampak. Lantas dibawalah Sing sama si bos yang mengatakan bahwa kini saatnya Sing harus membuktikan apakah dirinya layak atau tidak menjadi bagian dari mereka. Dan singkat cerita, dia diminta untuk masuk sebuah rumah sakit dan membebaskan satu tahanan yang berada dalam gedung rumah sakit itu. Dan baru saja menampakkan satu kakinya, Sing dikejutkan dengan kemunculan badai awan hitam yang menandakan jika tempat ini menyimpan orang yang sangat jahat. Sing tetap masuk ke dalam dan mencoba untuk membuktikan dirinya layak menjadi anggota geng kampak. Dan ketika berada di lorong sel, Sing pun mengalami halusinasi ketika darah membanjiri lorong, layaknya adegan film Titanic yang memang Stephen Chow sepertinya ingin meniru. Terdapat begitu banyak bangkong alias kodok yang memenuhi depan sel tersebut. Entah apa penyebabnya, tapi Sing yang sedang panik bercampur takut pun mulai membuka kuncinya. Dan inilah pembunuh nomor 1 yang sempat diceritakan oleh kedua pemusik tadi, yakni The Beast yang digadang-gadang sebagai pendekar sekaligus penjahat paling berbahaya di dunia. Tak terkalahkan, memiliki kemampuan bela diri yang sangat tinggi, dan sengaja menjadi penghuni rumah sakit jiwa karena menganggap tidak ada pendekar yang mampu menandingi atau memberikan perlawanan menarik di dunia ini. Dan jika memang ada ahli bela diri yang sanggup menandingi kemampuannya atau
setidaknya memiliki aura seorang petarung sejati, maka The Beast pasti sudah keluar sejak lama dari rumah sakit tersebut. Yang jika dia ingin keluar dari kemarin-kemarin pun pasti sudah keluar sendiri tanpa bantuan dari siapapun. Dan dengan penampilan layaknya pria parubaya, walaupun membuat geng Kampak ragu jika dialah The Beast. Bukan tidak percaya, tapi mereka butuh seperti lebih diminta untuk menunjukkan sedikit kemampuannya. You fools are not worth it. Sang pembunuh nomor 1 tersebut dengan sangat hormat karena didesak, si Beast pun terpaksa harus turun tangan untuk menguji seberapa hebat. Dan dengan kepalan tangan jahatnya, Sing pun dengan pede mengancam akan memukul The Beast. Dan saat itulah salah satu anggota dan dia meninju wajah The Beast, kemudian mengarahkan pistol kepadanya yang langsung diambil dengan cepat oleh The Beast sendiri. Dan ketika melihat The Beast mengarahkan pistol ke kepalanya, yang dengan kedua jarinya The Beast bisa menangkap peluru tersebut. Beliau benar-benar the real The Beast, sehingga semua orang langsung memberikan hormat kepadanya. Namun tiba-tiba The Beast bisa mengetahui dan merasakan kedatangan dua ahli bela diri dari aura, atau yang memang hanya bisa dirasakan oleh para ahli seni bela diri. Kedua pendekar itu ternyata adalah si bunda dan ayah juragan, dan saatnya mereka bertarung tiba-tiba That was much better, but you are still lacking precision. Dan setelah pertarungan bertabur spesial efek pun akhirnya dimulai, di mana The Beast memiliki titel pembunuh nomor 1 ternyata bukan hanya isapan jempol, justru mereka berdualah yang harus kewalahan meladeni super cepat yang dilakukan oleh The Beast ini. Dari sini, situasi pun berubah dari yang tadinya komedi menjadi sangat-sangat panas dan menegangkan, di mana juragan yang di awal kita anggap pendekar paling hebat pun ternyata tidak seberapa jika dibandingkan dengan The Beast. Dimulai setiap serangan yang mereka hadapi ini sangat-sangat membuat kedua juragan kewalahan. Memang tidak ada yang spesial dengan jurusnya, tepatan yaitu tak bisa diimbangi oleh kedua juragan yang berkali-kali nyaris cedera. Bahkan auman singa yang dikeluarkan oleh bunda juragan pun tak mampu menumbangkan The Beast. Ketika semua jurus biasa tak mempan terhadap The Beast, ibu juragan pun tidak punya pilihan lain selain menggunakan jurus pamungkas terakhirnya, yakni teriakan singa melalui lonceng raksasa yang dibawanya. Hal tersebut akan menambah daya teriakan singanya hingga tingkat kerusakannya akan jauh lebih hebat. Dan bukan hanya jago kungfu, The Beast ternyata adalah orang yang sangat licik dan culas, dimana saat dia mengaku kalah, Beast diam-diam mengeluarkan sebuah senjata rahasia sehingga mereka bertiga saling mengunci satu sama lain. Bash him on the head! I will! On the head! I will! Beat him to a pulp! Saat itulah si bos berinisiatif untuk membantu The Beast dengan menyuruh Sing ditunjuk-tunjuk atau ditunjuk-tunjuk justru menjadi emosi dan memukul si bos, lantas memukul The Beast dengan sebatang kayu. Faktanya, Sing adalah orang yang entah tega melihat orang lain menderita, di mana tindakannya tersebut mencerminkan bahwa dirinya adalah seorang dengan hati yang mulia, karena bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Namun, karena tindakannya tersebut, kini The Beast menjadi sangat murka. Sing sebagai orang biasa-biasa pun membalas pukulan menggunakan sebatang kayu kecil. Oh, a pretty big fist you have there. Careful with that. Dan tiba-tiba The Beast pun dikejutkan dengan menghilangnya kedua juragan beserta tubuh Sing, di mana bos geng Kampak yang terus melotot pun akhirnya dibunuh oleh The Beast.
Sing sendiri dibawa ke kediaman juragan untuk diobati, di mana pada momen ini kita akhirnya mengetahui tentang siapa jati diri Sing yang sesungguhnya. Karena jika kita perhatikan dari awal kemunculannya, Sing dengan segala komedinya pun ternyata sudah menunjukkan beberapa kisah yang menandakan bahwa dia bukanlah pria biasa. Di antaranya saat masih kecil, ketika si pengemis mengatakan bahwa Sing memiliki struktur tulang yang sempurna dan punya aliran chi yang berbeda dengan kebanyakan orang. Kata-kata beliau tidak sepenuhnya teknik marketing. Dan terakhir adalah saat dirinya kesakitan dan memukul dinding besi gardu listrik. Hal itu faktanya sangat mustahil dilakukan orang biasa, yang dimana dia juga bisa sembuh dengan cepat akibat aliran chi yang membuat sel-sel dalam tubuhnya bisa beregenerasi lebih cepat dari orang-orang normal. Dan berkat pukulan kuat yang dilayangkan oleh The Beast berkali-kali, secara tak sengaja membuat potensi dalam diri Sing akhirnya terbuka. Nah, semacam membuka potensi otak menjadi 100%. Mungkin kalau di Opoe Ono Quotes, yang pada intinya insiden tadi akhirnya membuat Sing mengalami suatu perubahan drastis yang membuatnya bisa menjangkau seluruh potensi dalam dirinya. Dengan kata lain, Sing adalah salah satu dari sejuta kemungkinan orang yang bisa menguasai berbagai jurus dengan kecepatan tanpa harus mempelajarinya bertahun-tahun. Di saat itulah muncul The Beast bersama semua pasukan geng Kampa, dua juragan, untuk istirahat sementara dirinya akan menghadapi semua sendirian. Dan di sini kedua juragan pun akhirnya mengakui bahwa Sing adalah orang nomor satu, sang ahli bela diri terbaik yang pernah ada di dunia ini. Satu lawan ratusan anggota geng Kampa bukanlah sesuatu hal yang besar bagi seorang Sing yang sekarang karena laduni. Kalian tahu laduni. Laduni itu semacam ilmu yang didapat berdasarkan pengalaman kerohanian atau kebatinan. Jadi tidak perlu belajar secara fisik karena sudah muncul begitu saja tiba-tiba. Instingnya memiliki kecepatan 1 mil per detik sehingga mampu melihat semua orang dalam gerak lambat, menguasai jurus menggepengkan ceker tanpa pernah belajar, dan kekuatan tubuh yang super kuat yang membuat pasukan geng Kampa berterbangan dibuatnya. Ketika semua pasukan geng Kampa sudah kececeran, ini saatnya Sing harus berhadapan dengan The Beast, yang dari raut wajahnya dia sama sekali tidak terkejut atau berkata wow gitu. The Beast lantas dipukul beliau sampai terlempar, tapi belum sampai mendapatkan tangannya ke permukaan tanah. Dan apakah kalian ingat banyaknya bangkong alias kodok ketika The Beast masih di sel? Itu ternyata bukan tanpa alasan, karena The Beast sudah bertahun-tahun mendalami sebuah jurus terlarang, yakni jurus kodok mati menahan nafsu birahi, yang membuat tubuhnya bermutasi layaknya kodok sungguhan, sekuat otot pancet, dan memiliki kekuatan ekstra dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dari situ, situasi pun seketika berbalik, membuat Sing mulai kewalahan, di mana lompatannya benar-benar sangat mengerikan dan membuat Sing terlempar jauh ke atas langit. Sing akhirnya mencapai titik tertinggi dalam hidupnya, yakni penemuan jurus yang sudah lama menghilang, yang hanya ada di buku-buku legend, yang hanya ada di buku-buku legenda saja. Dia mendapatkan jurus tersebut secara alami, yang divisualisasikan dengan munculnya sosok Buddha yang terbentuk dari awan, di mana jurus ini dinamai dengan jurus tapak sakti Buddha.
inilah jurus tapak sakti Buddha. Dan untuk terakhir kalinya, The Beast kembali berbuat licik dengan mengaku menyerah padahal akan mengeluarkan senjata rahasianya, di mana kali ini benar-benar mengalami apa yang dinamakan dengan istilah kena mental. Saat Sing kembali menggunakan telapak saktinya tepat ke wajahnya, bisa-bisa kepala The Beast langsung hancur tak tersisa, seperti gedung kontrakan yang hancur berbentuk telapak tangan Sing. The Beast bertanya, apa nama jurus itu? Sing pun menjawab, jika kau mau aku bisa mengajarimu, dan jika mau aku bisa mengajarimu. Dan pada titik ini, akhirnya The Beast benar-benar mengakui kekalahannya, yang pada akhirnya The Beast bersujud sambil termewek-mewek dan memanggil dengan sebutan Suhu. Master. Setelah semua selesai, kedua juragan pun mengangkat Sing menjadi anak angkat mereka dan memberikan sebagian hartanya yang digunakan Sing untuk mendirikan sebuah toko permen. Dan film diakhiri dengan pertemuan mereka berdua dan akhirnya menikahi si gadis bisu dan hidup bahagia selamanya. Selesai. Ending yang sangat klimaks. Ingat, bahagia ketika lihat kamu tertawa, tapi sulit untuk mengatakannya karena kamu bukan milikku, tetapi milik teman baikku.